Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mini skripsi yang saya buat yang berjudul Analisis Konstruksi Identitas melalui Platform Media Sosial LinkedIn, Studi Deskriptif Kualitatif Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Masuk ke latar belakang. Media sosial sebagai representatif virtualisasi tentu mengalihkan pola kehidupan manusia saat ini. Kehidupan manusia telah mencapai pada fase yang tidak terbayangkan sebelumnya di era industri 4.0 atau 4.0. Media sosial merupakan salah satu bentuk revolusi dari media konvensional yang kini disebut sebagai media baru. Media sosial memberi layanan kepada masyarakat dunia maya dalam memudahkan mencari, menerima, maupun menyebar informasi. Media sosial yang kini sangat diminati masyarakat antara lain Instagram, Twitter, Facebook, dan LinkedIn. Tanpa memerlukan keahlian khusus, media sosial dapat dimanfaatkan dengan sangat mudah. LinkedIn merupakan salah satu media sosial berbasis internet yang berorientasi bisnis dan digunakan sebagai media perluasan relasi atau jejaring sosial profesional. LinkedIn menjadi jaringan profesional terbesar di dunia internet. Jaringan profesional pada LinkedIn sendiri memiliki arti bahwa LinkedIn menjadi media yang dirancang guna membantu masyarakat menciptakan koneksi bisnis, berbagi pengalaman, berbagi resume, dan juga yang utama digunakan sebagai media untuk mencari pekerjaan. Menurut kalkulasi data yang dipaparkan oleh Napoleon Cat dalam LinkedIn User in Indonesia, Februari 2023, pada Februari 2023, penggunaan LinkedIn di Indonesia mencapai angka 23 juta dan paling banyak diduduki oleh usia 25-34 tahun, sekitar angka 15 juta pengguna. Umumnya, LinkedIn dapat membantu individu saling terhubung dan saling berbagi informasi seputar minat pekerjaan. LinkedIn juga dapat menjadi sarana untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan keahlian dan identitas diri melalui konten yang diposting oleh penggunanya. Aplikasi ini mengintegrasikan pengguna secara profesional. Hal ini menjadi kesempatan para pengguna lain untuk melamar pekerjaan dengan menyerahkan data diri, foto, resume, bahkan kurikulum vitae atau CV kepada perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Aktivitas penggunaan media sosial LinkedIn mampu menunjukkan karakter atau identitas diri dari para penggunanya. Sebagai makhluk sosial, manusia mencoba membangun identitas diri mereka dalam relasi sosial untuk menegaskan siapakah dirinya serta menegaskan posisi individual dan sosial di hadapan orang atau komunitas lain. Identitas diri merupakan perasaan yang berasal dari hal yang dipikirkan oleh individu mengenai dirinya dan apa yang individu pikir orang lain pikirkan mengenai individu tersebut. Identitas diri tidak semata-mata tercipta, melainkan identitas diri harus dikonstruksikan agar dapat terlihat bagaimana konsep diri yang ingin ditujukan. Menurut Sarwono dalam Andina 2022, mengatakan bahwa konstruksi identitas merupakan identitas sosial seorang yang ikut membentuk konsep diri dan memungkinkan orang tersebut menempatkan diri pada posisi tertentu dalam hubungan-hubungan sosial. Fitur-fitur yang disediakan oleh LinkedIn, para penggunanya mampu mengkonstruksikan identitas dirinya sesuai dengan konsep diri yang para individu inginkan. Konstruksi identitas yang dibangun juga tidak terbentuk dengan sendirinya karena adanya sebuah proses yang melatar belakangi mengapa konstruksi identitas tersebut dilakukan. Di antaranya adalah motif dan makna apa yang dimiliki individu dalam mengkonstruksikan identitas dirinya. Maka dari itu, yang melatar belakangi penelitian ini dibuat adalah untuk mengetahui tujuan serta motif mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ dalam mengkonstruksikan identitas masing-masing individu melalui media sosial. Masuk ke kajian pustaka, konsep.
Di sini terdapat komunikasi massa. Menurut Paxson 2010 dalam bukunya yang berjudul Mass Communication and Media Studies and Introduction, komunikasi massa merujuk pada cara berkomunikasi dengan banyak orang dalam skala besar atau kecil, bahkan mencapai jutaan orang secara bersamaan. Dalam konteks ini, media massa digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan. Secara umum, komunikasi massa lebih menitik beratkan kuantitas daripada kualitas, yang berbeda dengan komunikasi interpersonal yang lebih memperhatikan kualitas daripada kuantitas. Melalui media seperti televisi, koran, majalah, dan media sosial, pesan dalam komunikasi massa dapat menjangkau banyak orang secara langsung. Namun terdapat perbedaan yang jelas antara komunikasi interpersonal dan komunikasi massa, di mana komunikasi massa cenderung jarang menerima umpan balik dari penerima pesan. Akibat derasnya arus globalisasi dan teknologi yang ada, komunikasi massa ini melahirkan banyak kategori. Salah satunya adalah media baru. Media baru komunikasi atau new media communication merupakan bentuk media baru yang baru dan membuktikan terjadinya interaksi antar pribadi melalui internet, tidak seperti interaksi langsung yang memerlukan kehadiran fisik antar komunikator. Menurut MC Kual 2011, media baru memiliki efek kualitatif yang berbeda dalam mengintegrasikan masyarakat modern dengan menggunakan teori modernisasi Giddens yang mengatakan bahwa jarak antara komunikator dan komunikasi dapat diatasi dengan hadirnya new media communication. Data, teks, suara, dan gambar yang berbagai jenisnya dapat digabungkan menjadi satu kesatuan yang tersebar luas melalui jaringan seperti kabel optik, satelit, dan gelombang mikro. Pemahaman ini juga memunculkan perkembangan internet dan pergeseran dari media lama ke media elektronik. Internet memiliki beberapa karakteristik yang dijelaskan oleh MC Kual 2011. Pertama, teknologinya berbasis pada komputer. Kedua, internet memiliki fleksibilitas, sifat hibrida, dan tidak berdedikasi. Ketiga, internet memiliki potensi interaktif yang tinggi. Keempat, internet dapat berfungsi baik sebagai media publik maupun private. Kelima, aturan yang mengaturnya tidak terlalu ketat. Keenam, internet memiliki keterhubungan yang kuat. Ketujuh, internet dapat diakses di mana saja dan tidak tergantung pada lokasi. Kedelapan, internet dapat diakses oleh individu sebagai komunikator. Dan kesembilan, yang terakhir, internet dapat berfungsi sebagai media komunikasi massa maupun pribadi. Masuk ke konstruksi identitas di media sosial. Proses konstruksi identitas pada media sosial terjadi ketika seorang memilih dan merangkai elemen-elemen tertentu dalam dirinya untuk ditampilkan pada platform media sosial. Identitas yang terbentuk dapat merefleksikan bagaimana individu ingin dilihat oleh orang lain dan memegang peran penting dalam penilaian orang terhadap diri mereka. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa media sosial memberikan lingkungan yang aman bagi individu untuk mengekspresikan diri secara bebas dan menciptakan identitas yang rasional. Dalam kata lain, media sosial memungkinkan pengguna untuk membangun identitas yang unik sesuai dengan keinginan mereka. Konstruksi identitas di LinkedIn. Teori konstruksi identitas di LinkedIn. LinkedIn ialah sebuah platform media sosial yang berfungsi dan terfokus pada lingkup bisnis dan dimanfaatkan utamanya untuk melakukan jejaring profesional. Keunikan dari LinkedIn terletak pada status sebagai jaringan profesional terbesar di dunia internet. Menurut Salim, fokus utama dari jaringan profesionalnya adalah membantu para pengguna dalam mengembangkan koneksi bisnis, berbagi pengalaman, resume, dan menemukan peluang pekerjaan dalam Andini 2022. Dengan demikian, LinkedIn memberikan banyak manfaat bagi para profesional dalam mengembangkan jejaring bisnis, mencari peluang karir, dan meningkatkan keterampilan. LinkedIn umumnya berfungsi sebagai platform yang memfasilitasi koneksi dan pertukaran informasi antar individu, terutama dalam bidang pekerjaan. Selain itu, LinkedIn juga dapat digunakan sebagai alat untuk memperlihatkan dan membuktikan kemampuan dan identitas seseorang melalui konten yang diunggah oleh pengguna.
Dengan cara ini, LinkedIn membantu individu membangun merek pribadi mereka dan menunjukkan keahlian mereka kepada publik. Masuk ke variabel. Sini variabel X-nya adalah konstruksi identitas. Menurut Morrison 2013 dalam bukunya Teori Komunikasi, konstruksi identitas adalah sebuah proses di mana individu membentuk dan mengklaim identitas diri yang mereka tujukan dan menempatkan identitas tersebut dalam relasi sosial. Konsep identitas sosial memainkan peran dalam membentuk konsep diri individu dan memungkinkan mereka menempatkan diri pada posisi tertentu dalam relasi sosial. Selain itu, Astiti mengungkapkan bahwa konstruksi identitas melibatkan kesadaran individu terhadap persepsi dan penilaian orang lain terhadap dirinya. Penggunaan LinkedIn berperan sebagai aktor dan proses konstruksi identitas yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan melalui fitur-fitur yang tersedia di platform tersebut. Pembentukan identitas tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses yang didorong oleh motif dan makna yang dimiliki oleh individu dalam membentuk identitas mereka. Salim dalam Andina 2022. Variabel Y dalam penelitian ini adalah media sosial. Menurut McCall 2011 dalam bukunya yang berjudul Teori Komunikasi Massa, edisi 6, kemunculan akan media baru di era elektronik melahirkan berbagai macam media yang memiliki fungsi lebih fleksibel, private, dan publik, serta hanya dapat diakses menggunakan saluran internet. Akar dari media baru ini melahirkan banyak kategori, salah satunya adalah media sosial. Banyak orang menggunakan media sosial sebagai sebuah platform untuk berbagi informasi berupa teks, gambar, suara, video, baik dengan penggunaan lain maupun perusahaan. Fauzi 2016. Selain itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Media sosial juga dapat digunakan sebagai media pemasaran digital untuk perusahaan. Berbagai media sosial yang populer selain Instagram saat ini adalah Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn yang semuanya dipilih oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, secara umum media sosial digunakan oleh semua orang untuk berkomunikasi, bekerja, dan belajar. Penggunaan media sosial menjadi populer karena mudah, murah, instan, dapat diakses kapan saja, di mana saja, baik melalui komputer atau ponsel. Oleh karena itu, sebagian besar orang tidak dapat lepas dari penggunaan media sosial. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pertama paradigma penelitian, yaitu menggunakan konstruktivisme. Pendekatan penelitiannya studi fenomenologi. Objek penelitiannya adalah mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020. Metode penelitian adalah metode kualitatif, populasi sampel dan penandakan sampel, data primer. Penelitian ini adalah pengalaman mahasiswa ilmu komunikasi dalam mengkonstruksi identitas sebagai pengguna pada media sosial LinkedIn. Sementara itu, data sekunder dari penelitian ini adalah data tambahan yang berupa dokumentasi serta studi ke perpustakaan atau literatur. Metode pengumpulan data, wawancara, depth interview, observasi, studi literatur, dokumentasi. Ukuran sampelnya 6 orang dari mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2020. Teknis analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tabel OK, konsepnya adalah komunikasi massa. Variabelnya yang pertama, konstruksi identitas. Jadi konstruksi identitas itu ada gender yang pertama, indikatornya bawaan atau ciptaan yang berasal dari Tuhan yang dikonstruksikan secara sosial, dapat berubah atau dipertukarkan antara laki-laki atau perempuan, tergantung budaya masing-masing, bukan kodrat buatan masyarakat. Kelas sosial, jenis pekerjaan pengaruh terhadap status pada diri individu, pengukuran langsung dari sebuah status melalui pendidikan, mengukur dengan cara paling tradisional melalui pendapatan,
Ras memperlihatkan perbedaan biologis atau fisik antara budaya, menunjukkan diri khas dari suatu kaum. Skalanya interval. Masih dalam konstruksi identitas, bagian sekarang jenis kelamin, ada indikatornya, ada bawaan atau ciptaan yang berasal dari Tuhan yang bersifat biologis dan melekat. Tidak bisa berubah atau dipertukarkan antara laki-laki atau perempuan, berlaku di segala tempat, budaya, dan masa, bersifat kodrat ciptaan Tuhan. Masuk ke media sosial, pengalihan, diversion, melarikan diri dari rutinitas atau masalah dalam kehidupan sehari-hari, mencari ketenangan atau refleksi pikiran. Variabel media sosial ada tadi pengalihan diversion. Yang kedua ada hubungan personal. Media sebagai pengganti teman, media memperluas relasi, menjangkau teman di seluruh tempat, masuk ke identitas personal, ada memperkuat nilai-nilai pada diri individu, menciptakan citra pada diri individu, memperlihatkan ciri khas dari individu. Masuk ke pengawasan, media membantu individu mencapai sesuatu, media membantu individu memahami sesuatu. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan mengenai penelitian yang saya buat yang berjudul analisis konstruksi identitas melalui platform media sosial LinkedIn, studi deskriptif kualitatif mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.